Shalom keluarga damai, masih dalam rangka Minggu Epifani pada hari Kamis 7 Januari 2021. Mari kita merenungkan tema berfokus pada misi kerajaan Allah. Mari sebelum kita merenungkan lebih lanjut, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih jikalau hari ini kami boleh kembali merenungkan akan firman-Mu yang boleh membuat kami lebih mengerti lagi Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami membuka hati kami untuk dipenuhi dengan firman-Mu yang boleh menjadi dasar kekuatan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan belajar melalui firman di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 10 hingga 19. Dalam bagian bacaan ini menceritakan seorang tokoh yang bernama Ananias. Siapakah Ananias? Kisah Para Rasul 9 ayat ke-10 mencatat, di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, "Ananias," jawabnya, "Ini aku Tuhan." Keluarga damai, Ananias merupakan sebuah nama yang berasal dari bahasa Ibrani yang artinya Allah telah mengampuni. Ananias bukanlah rasul, bukan nabi, bukan imam, namun Kisah Para Rasul 9 ayat 10 mencatat bahwa dia adalah seorang murid Tuhan. Artinya dia adalah seorang yang mengikut Yesus. Di dalam Kisah Para Rasul 22 ayat yang ke-12 memberikan keterangan tambahan bagi kita bagaimana karakter seorang yang bernama Ananias ini. Dikatakan dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 12 berkata, "Di situ ada seorang bernama Ananias, seorang saleh yang menurut hukum Taurat dan terkenal baik di antara semua orang Yahudi yang ada di situ." Di sini kita bisa mengetahui bahwa Ananias adalah seorang yang karakternya terkenal baik di mata orang lain. Selanjutnya kita melihat apa yang terjadi di ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata kepadanya, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus." Di sini kita bisa melihat pada bagian selanjutnya apa yang menjadi respon Ananias mulanya pada perintah Tuhan itu. Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu." Keluarga damai, Ananias menanggapi perintah Tuhan dengan membandingkan situasi atau keadaan yang dia dengar dari banyak orang mengenai Saulus. Ananias menilai Saulus adalah orang yang melakukan kejahatan terhadap orang-orang kudus di Yerusalem, dan bahkan ia tahu Saulus mendapat kuasa penuh dari para imam kepala untuk menangkap orang-orang yang memanggil nama Yesus. Pengetahuannya akan hal ini menunjukkan Ananias pun adalah bagian dari orang-orang yang dicari oleh Saulus. Kemungkinan Saulus juga akan menangkap Ananias. Keluarga damai, walaupun Tuhan sendiri yang sudah berfirman kepada Ananias, tetapi karena situasi dan kondisi sangat mempengaruhi dia, itulah yang menyebabkan keraguan bagi Ananias untuk menjalankan perintah Tuhan. Keluarga damai, kita pun mungkin bisa bersikap seperti Ananias di dalam menjalankan perintah Tuhan, ketika perintah Tuhan itu menjadi satu hal yang penuh ancaman bagi kita. Bagaimana mungkin kita bisa mendatangi orang yang jahat sama kita, bahkan disuruh untuk memberkati dia, padahal orang itu selama ini adalah orang yang sering mengancam-ngancam kita, bahkan menyakiti hati kita. Semua ini menjadi satu hal yang sulit bagi kita kalau kita berfokus pada situasi dan kondisi, ataupun kita berfokus pada orang lain yang menjadi syarat bagi kita untuk menjalankan perintah Tuhan. Selanjutnya kita lihat pada ayat yang ke-15, Tuhan pun berkata kepada Ananias, "Pergilah, sebab orang ini," yaitu Paulus,
adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Keluarga damai, mungkin kalau saya jadi Ananias, saya akan tanya balik kepada Tuhan, "Lah, Tuhan ngapain kok pakai orang kayak gitu? Dia jelas-jelas orang yang jahat. Hidupnya, kerjanya mengejar-ngejar murid-murid-mu, bahkan menyiksa, menganiaya mereka. Tuhan, mendingan pakai aku. Aku ini loh Ananias yang jelas-jelas setia mengikut Engkau sebagai murid-mu. Bahkan aku ini hidupnya baik di mata orang." Akan tetapi keluarga damai, kita dapat melihat melalui bacaan kita bahwa Ananias tidak melakukan hal itu. Dia tidak banyak bertanya, sebaliknya malah langsung melakukan perintah Tuhan. Pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Keluarga damai, di sini kita belajar bagaimana menjadi seorang murid Tuhan yang sungguh, seperti Ananias. Kita mau menjalankan perintah Tuhan bukan dengan berfokus pada situasi dan kondisi yang sulit, atau berfokus pada orang lain, pada siapa yang akan kita layani. Tetapi Ananias berfokus pada misi kerajaan Allah. Ketika Tuhan menyatakan bahwa Tuhan akan memakai Paulus sebagai alat pilihan Tuhan untuk memberitakan nama Tuhan, maka dengan tidak lagi ragu dan bertanya-tanya, Ananias langsung menjalankan perintah Tuhan dengan dia mendatangi Paulus dan memberkati Paulus. Bahkan dikisahkan setelah itu, Paulus berkhotbah, mengajar di daerah Ananias tinggal. Dan Ananias tidak merasa tersaingi karena Paulus bisa mengajar maupun berkhotbah memberitakan tentang Yesus adalah anak Allah. Bahkan kita pun mengetahui bahwa nantinya Paulus ini menjadi seorang rasul yang besar. Seharusnya kalau di mata manusia bisa saja Ananias merasa bangga dan dia menyombongkan diri karena dialah yang telah berperan besar mengubahkan Paulus atau Saulus yang jahat menjadi baik. Akan tetapi Alkitab tidak pernah mencatat Ananias melakukan itu. Bahkan setelah Ananias mengurapi Paulus, Ananias tidak muncul lagi di dalam bacaan-bacaan Alkitab. Tetapi di dalam kesaksian pertobatan Paulus menyebutkan nama Ananias. Keluarga damai, bisakah kita menjadi orang seperti Ananias yang mau taat perintah Tuhan sekalipun itu perintah yang sulit, menakutkan bagi kita? Kita mungkin enggan karena kita harus melakukannya kepada orang lain yang mungkin tidak kita sukai. Bahkan tidak hanya sekedar tidak kita sukai, itu adalah perintah yang tidak ada keuntungannya bagi diri kita, namun justru menguntungkan orang lain, bahkan membuat orang lain yang lebih besar atau lebih terkenal daripada kita. Keluarga damai, kita bisa melakukan perintah Tuhan itu jika kita menjadi orang-orang yang berfokus sebagai murid Tuhan yang taat dan setia, menjalankan panggilan Tuhan karena kita berfokus pada misi kerajaan-Nya. Amin. Mari kita kembali bersatu berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kembali mengingatkan kami untuk kami menjadi orang-orang murid yang taat dan setia mengikut Engkau, dengan kami berfokus pada misi kerajaan-Mu, sehingga kami dimampukan untuk menjalankan apa yang menjadi panggilan-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Bukan berfokus pada situasi dan kondisi yang menyulitkan kami, atau berfokus pada keuntungan diri kami sendiri ataupun orang lain. Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang memampukan kami, menguatkan kami untuk menjalani kehidupan kami sesuai dengan panggilan-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.